The Linguistic Miracle, Episode 36, Result and Causes, Hasil dan Sebab. Ketakjuban dan keheranan biasanya disebabkan oleh karena ketidaktahuan akan apa sebabnya. Sukses seorang pemain sulap tergantung pada tersimpannya rahasia sulapnya. Jika penonton mengetahui rahasianya, maka pertunjukan sulap tersebut tidak lagi akan menarik. Contoh semacam ini dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk menunjukkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu dari yang mati. تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu." Allah berfirman, "Dan letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Al-Baqarah 260. Penjelasan tersebut di atas sesuai dengan At-Tabari dan Ibnu Katsir. Sementara itu, sesuai pendapat Abu Muslim Al-Asfahani, makna dari ayat tersebut di atas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengambil 4 burung, kemudian pelihara mereka, jinakkan mereka, sehingga burung-burung tersebut akan datang kepadamu apabila dipanggil. Kemudian burung-burung yang sudah terlatih itu ditempatkan masing-masing di bukit. Kemudian burung-burung itu dipanggil dengan bertepuk tangan atau berteriak. Segera burung-burung tersebut datang, meskipun tempatnya terpisah-pisah. Demikianlah apa yang akan terjadi bila Allah menghidupkan dari yang mati. Cukup dengan memerintahkan, meskipun tersebar kemana-mana, kalian semua akan datang kepadanya dalam keadaan hidup segera. Jadi, menurut Abu Muslim, sigat amar atau kata perintah dalam ayat ini bermakna berita, suatu cara untuk menjelaskan. Pendapat tersebut diikuti pula oleh Ar-Razi dan Rasid Ridha. Nampaknya titik awal perbedaan itu adalah pada pemaknaan kata fasurhunna. Kata dasar sad waw ra digunakan 19 kali dalam Quran dalam beberapa makna, cenderung membentuk trompet dan perancang. Tidak ada kata-kata mencincang. Dengan demikian, titik tolak perbedaan adalah pada penafsiran, bukan pada makna secara lafaziyah. Pertanyaannya, bagaimana sehingga Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk melakukan hal ini? Kita kembali kepada statement pada awal penyajian ini. Segala sesuatu ada asbabnya. Akan tetapi, ini
bukanlah konsumsi umum. Otak kita memiliki keterbatasan untuk mengetahui secara teknik dan detail. Inilah sistem atau sunnatullah dalam kehidupan kita, di mana dalam hidup kita di dunia ini memiliki banyak hijab. Setelah hijab disingkap dan kita berada di alam lain, maka semuanya akan menjadi jelas tentang rahasia-rahasia dalam kehidupan ini, termasuk proses menghidupkan sesuatu dari kematian. Pada suatu pertunjukan, orang akan terkagum-kagum melihat seorang pawang hanya bertepuk tangan dan burung-burung pun berdatangan. Biasanya, hadirin tidak mengetahui bahwa itu adalah suatu proses yang panjang dan detail yang mendahului dari demonstrasi tersebut. Ada fase menjinakkan, melatih, hingga memberikan hasil seperti yang disaksikan itu. Kematian dan kehidupan dari yang tiada adalah suatu realitas yang kita dapat saksikan sebagai bukti kekuasaan Allah. Teknik dan detailnya masih terlalu sulit untuk kita pahami dengan keterbatasan otak kita dan hijab yang meliputi kita.